Bapak, Ibu, dan jemaat, serta adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, semuanya dipersilahkan duduk kembali, dan kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bersama, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, dan daripada anaknya Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu.
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apabila kami semua jemaat Tuhan, bahkan anak-anak sekolah minggu, kami boleh datang, kami boleh duduk diam, untuk kami boleh melakukan ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kami dalam acara minggu sekolah minggu ini, biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati. Tuhan berkati jemaat Tuhan secara khusus juga anak-anak sekolah minggu yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, waktu ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, semuanya diundang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam Alkitab mengatakan bahwasanya masa depan kita sungguh ada. Benar nggak, Kak Esther? Benar, Bang Alun. Nah, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tapi ada satu cara yang harus kita lakukan loh, Kak. Apa, Bang Alun? Caranya kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak tergoda oleh dosa, Kak. Sama nih kayak pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulang pujian ini dari awal. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupku. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupku. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan kita keselamatan.
Tidak hanya keselamatan, Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, meninggalkan adik-adik. Oleh karena itu, masih tetap semangat, kita akan bernyanyi, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat dan adik-adik yang terkasih, masih dalam posisi berdiri, kita akan beresponsoria yang diambil dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13 kita baca secara bergantian dan di ayat ke-13 kita baca secara bersama-sama. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, Pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di tengah-tengah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan,
dari orang yang hidup tidak bercela. Bersama, Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Gloria Patri. Bapak, Ibu, jemaat, dan adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakui iman percaya kita seperti semua orang percaya di seluruh dunia mengakui iman percayanya kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, itulah dalam mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GMI Bahtera Bandung Timur. Selamat menyaksikan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan.
Yeay. Wah, sungguh luar biasa persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, saat ini tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Hasibuan. Tapi sebelum kita berdoa syafaat dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian kita, Tuhan punya cara. Kepada Bapak Pendeta M. Hasibuan, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam adik-adik semuanya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini adalah Minggu Sekolah Minggu. Kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memuji Tuhan bersama dengan anak-anak kita. Kita boleh menyatukan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang memberkati kami pada hari ini dalam minggu sekolah minggu, Tuhan yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang menyediakan waktu yang terbaik bagi kami, untuk kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh merayakan minggu sekolah minggu. Semuanya itu adalah berkat kasih karunia-Mu bagi mereka. Engkau menempatkan mereka di tengah-tengah kami sebagai orang tua. Engkau mengaruniakan mereka bagi kami, dan kami membawa mereka ke hadapan Tuhan, dan mempersembahkan anak-anak kami, hidup mereka, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami semuanya. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja bertumbuh secara fisik, tapi mereka semuanya Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga mereka mengerti, mengetahui, dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati mereka, berikan kepada mereka semangat untuk melayani Tuhan. Terutama Engkau mempercayakan mereka ya Tuhan, untuk boleh membawa anak-anak mengajarkan berita kebenaran, mengajarkan berita keselamatan. Karena itu pakailah mulut bibir mereka untuk memperkatakan firman Tuhan, dan untuk membawa anak-anak untuk boleh dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pendidikan mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu pada saat ini, dalam segala pergumulan mereka. Berkatilah mereka dalam rumah tangga mereka, dan Engkau memberkati suami dan istri, agar mereka boleh membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan ajari juga jemaat-Mu sebagai orang tua, agar boleh mendidik anak-anak mereka, dan bertanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka mengenal akan Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus segala pekerjaan, usaha dari jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh dicukupkan juga dalam kebutuhan kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk mereka yang merindukan berkat keturunan. Siapapun mereka pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Biarlah kiranya Engkau mendengarkan kerinduan mereka. Biarlah Engkau mendengarkan isi hati mereka, dan biarlah kerinduan mereka yang dalam itu menjadi kerinduan Tuhan juga untuk memberkati rumah tangga mereka. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang terganggu kesehatannya, yang mungkin juga terbaring di rumah sakit. Kami berdoa ya Bapa untuk orang tua kami, Bapak P. Hutahayan, Bapak B. Pak Pahan, dan Ibu, Bapak dan Ibu Mursidi, Opulasarus Tambun, Ibu Jene Baho, Angel Butar-Butar, Ibu Gugun Sibuea, dan juga mungkin ada jemaat-Mu yang tidak kami ketahui pada saat ini, mungkin mereka mengalami kelemahan fisik. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sebagai sumber damai sejahtera, memberikan damai sejahtera dalam hati dan pikiran mereka, sekalipun mereka menderita sakit penyakit, tetapi damai sejahtera itu tidak direnggut dalam hati mereka. Mereka boleh tetap bersukacita. Mereka boleh tetap memuji-muji Tuhan dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan, dan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa dan menyerahkan Rijal Rudolf, Bapak John Dehanai Baho, Marcelius Agus Dion Tambun, dan juga Rinaldi Saputra Purba. Engkaulah Bapa yang kiranya yang memberkati mereka, pribadi lepas pribadi. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Dan di atas semuanya itu ya Bapa, biarlah mereka memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan, sehingga damai sejahtera surgawi itu boleh tinggal dan memenuhi kehidupan mereka. Mereka boleh menjalani hari-hari yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka dengan penuh sukacita.
Biarlah dengan bertambah usia mereka, semakin bertambah juga hikmat dan kasih mereka akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan misi gerejamu, baik di Kalimantan, Bapak Pendeta David Nugroho, dan juga rekan-rekan jemaat di sana. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memakai mereka semuanya untuk dapat memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa yang baru bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu jemaat di sana boleh semakin bertambah-tambah. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh mendampingi mereka dan memberkati hamba-Mu di sana dalam tugas penggembalaan. Dan juga seluruh jemaat-Mu punya tanggung jawab untuk boleh memberitakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pengurusan balik nama rumah di Sanggar Hurib ini, pastori ini ya Tuhan. Rekan-rekan kami yang akan pergi ke notaris dan juga ke kantor pajak di Spenda, biarlah Engkau memberkati mereka apapun yang sedang diusahakan. Biarlah usaha itu boleh berhasil dan biarlah usaha itu boleh sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati juga instansi pemerintah, di mana teman-teman kami akan pergi untuk pengurusan kelanjutan penggenapan sertifikat ini. Biarlah kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan pakai setiap orang yang ada di instansi pemerintah itu untuk mendatangkan berkat bagi gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID di Indonesia. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada pemerintah kami hikmat kebijaksanaan itu. Sehingga mereka boleh kiranya menerapkan aturan dan peraturan, bahkan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, pemulihan secara ekonomi, dan juga keselamatan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami berdoa Tuhan yang menetapkan, meneguhkan pemerintah kami yang sungguh-sungguh bekerja dan melayani masyarakat. Biarlah Engkau memberkati keluarga mereka dan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk proses pelaksanaan vaksinasi yang secara masif digalakkan oleh pemerintah. Biarlah kiranya Tuhan seluruh masyarakat Indonesia boleh memiliki kesadaran yang baik untuk menerima vaksin ini. Dan biarlah kiranya setiap orang boleh membuka dirinya agar boleh divaksin dan ini boleh terjadi untuk kebaikan bagi orang banyak, kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Sehingga dengan demikian proses kehidupan boleh berjalan dan berkembang dan juga pemulihan ekonomi akan terjadi. Kami berdoa juga untuk petugas medis yang bekerja di lapangan, Tuhan memberkati mereka. Juga TNI Polri dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Mereka boleh bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan janji mereka bagi bangsa dan negara untuk tetap menjaga keutuhan, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu Engkau memberkati para pemimpin TNI dan Polri agar mereka boleh sungguh-sungguh mendatangkan keutuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh apa yang kami doakan dan kami pintakan ke dalam tangan-Mu. Tetapi di atas semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan Yesus saja yang terjadi, sebab kehendak-Mu itulah di dalamnya ada hikmat yang tidak kami pahami, tetapi hikmat Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh apa yang kami doa dan kami pintakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pada saat ini juga kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami, dan biarlah firman-Mu ini menyatakan isi hati-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada saat ini anak-anak kita, spesial anak-anak kita ya, mereka boleh merayakan minggu sekolah minggu. Ya, di masa pandemi ini dengan keterbatasan yang ada, ya kita menikmatilah keterbatasan yang ada. Jadi kalau mungkin kita pandemi ini sudah berlalu, kalau bisa tatap muka, anak-anak akan berkumpul di depan ini semua, mereka akan berjoget, menari, bernyanyi, mengekspresikan keanak-anakan mereka.
Dan itu menunjukkan suatu ciri khas anak-anak yang mereka mengalami pertumbuhan, anak-anak yang berada dalam pembinaan kerohanian mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita sebagai orang tua, dukunglah anak-anak kita, ajarkanlah anak-anak kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus? Caranya adalah, jadilah sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau anak-anak kita melihat bapaknya, mamanya berdoa, kalau anak-anak kita melihat papanya, mamanya baca Alkitab, mereka pasti ikut mengikuti keteladanan kita sebagai orang tua. Sehingga dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, dan perkataan kita pun mereka akan dengar. Perkataan kita pun tentunya akan menjadi pegangan bagi mereka, ya, yang menuntun mereka sehingga mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, apa kabar? Halo adik-adik, mana suaranya? Iya, hari ini kita merayakan hari apa ya? Minggu sekolah minggu, ya. Jadi kalau dibilang minggu sekolah minggu, itu berarti minggunya anak-anak. Kalau minggu sekolah minggu, itu berarti minggunya milik anak-anak. Ya, anak-anak bersukacita, anak-anak bergembira, anak-anak mengekspresikan sukacitanya di hadapan orang tua. Tapi adik-adik sekalian, sekalipun mungkin kita berada di rumah kita masing-masing, Pak Pendeta mengajak kita tetap bersukacita. Ya, tetap bersyukur dalam segala hal. Ya, Filipi 4 ayat 4 katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi jelas adik-adik sekalian, ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita dalam segala hal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada saat ini negara kita, bahkan dunia ini, masih dilanda oleh pandemi. Kita tahu, kita mendengar mungkin di televisi, kita juga melihat mungkin di berita-berita, atau ketika adik-adik pegang handphone melihat berita, ya, ada oleh karena COVID ini, ada mereka yang sakit di rumah sakit sampai beberapa hari, ada yang meninggal. Nah, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat itu semuanya? Apakah adik-adik senang? Adik-adik senang nggak? Tidak, ya. Adik-adik atau bahkan mungkin adik-adik merasa takut atau merasa khawatir dengan keadaan sekarang. Mungkin saja, ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara soal takut atau khawatir, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah khawatir. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah takut. Walaupun ada orang yang tegap badannya, walaupun ada orang yang hebat katanya, sesungguhnya adik-adik sekalian, tidak ada orang yang tidak pernah takut. Coba tanya papa mamanya. Tanya, ayo, samping mana ada papanya nggak di situ sama mamanya. Tanya, pernah nggak takut, Ma? Pernah nggak takut, Pak? Ya, pasti semua orang pernah merasa takut. Ya, nah, adik-adik sekalian, ya, mengapa kita merasa takut? Apakah itu sesuatu yang wajar? Apakah itu sesuatu yang normal dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik sekalian, ada satu pepatah yang mengatakan begini, ya, berani benar, takut salah. Adik-adik bisa melanjutkannya enggak? Berani karena benar, takut karena salah. Nah, ini pepatah dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa, adik-adik sekalian? Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat yang benar, kalau kita rajin menolong orang lain, kalau kita mau membantu orang lain, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu merasa bersalah karena kita melakukan apa yang baik. Tetapi kalau adik-adik misalnya mencuri,
atau berbohong sama orang tua. Atau mungkin ada uang orang tua di situ 10.000, adik-adik ambil, kantongi, lalu mamanya nanya, di mana uang mami? 10.000. Tapi karena kita ambil diam-diam dari mami kita, gimana? Takut nggak? Pasti takut. Kenapa? Kok bisa takut? Karena kita diam-diam mengambil uang orang tua kita. Kita takut. Dan kalau kita berbohong juga kita pasti takut. Kenapa? Karena kita sudah berbuat salah. Karena kita sudah berbuat dosa. Nah, sama seperti Kain, adik-adik, dalam kitab Perjanjian Lama, Kain dan Habil, ya, ketika Kain membunuh adiknya Habil, takut nggak dia? Oh, takut dia. Tuhan berkata, mana adikmu itu? Lalu Kain takut mendengarkan suara Tuhan. Kenapa dia takut? Karena dia berbuat dosa. Karena dia berbuat salah. Tapi kalau kita berbuat benar, apakah kita takut? Perlu takut? Tentu tidak. Ya, kita tidak perlu takut kalau kita berbuat benar. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada sekolah minggu ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Adik-adik bisa baca. Ya, kalau ada Alkitabnya di rumah boleh dibuka Filipi 4 ayat 6, tapi mudah-mudahan bisa dilihat ya. Pak Pendeta akan bacakan ini. Ya, firman Tuhannya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik adik-adik sekalian firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Di mana letak menariknya? Menariknya di sini dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita jangan khawatir dalam segala hal, dalam apapun. Ya, dikatakan kita jangan khawatir dalam segala hal. Jangan khawatir apapun juga. Itu berarti tidak ada satupun dalam dunia ini ya yang seharusnya membuat kita khawatir. Nah, tadi Pak Pendeta di awal katakan, apakah semua orang pernah takut? Yes. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita jangan khawatir. Artinya, Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang lain. Ya, Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam hidup. Karena kita punya Tuhan. Berbeda dengan orang lain yang mungkin tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Kristus. Nah, mengapa adik-adik sekalian kita tidak perlu khawatir atau takut akan apapun juga? Mengapa? Yang pertama adik-adik sekalian, karena kita hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, apa itu hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran itu artinya kita hidup seperti firman Tuhan. Kita hidup seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita hidup mencontoh apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, lalu kita melakukan itu berarti apa adik-adik? Kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan nggak marah sama kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman-Nya. Kita hidup benar. Apalagi itu hidup benar? Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Tuhan Yesus ajarkan nggak kita untuk menghormati orang tua? Saya mau tanya dulu, Pak Pendeta mau tanya dulu kepada adik-adik. Apa dibilang hukum Taurat yang kelima? Hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi seperti yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik nggak perlu takut, adik-adik harus merasa bersukacita, adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik rajin membantu papa mamanya di rumah. Mungkin kalau adik-adik melihat
maminya lagi capek nih, ya, mungkin kurang sehat badannya. Adik-adik ambil sapu. Pi, aku nyapu ya, nyapu yang depan ini. Nah, atau juga kalau adik-adik melihat ada piring yang kotor, adik-adik bisa membersihkannya. Nah, itu pun adik-adik, itu melakukan firman Tuhan namanya. Sederhana kan? Melakukan firman Tuhan itu sederhana. Ya, membantu orang tua, membantu teman kita yang kesusahan, meminjamkan mungkin katakanlah meminjamkan barang kita misalnya seperti ballpoint ataupun seperti penghapus kepada teman kita yang tidak punya, dia butuh. Itu namanya sudah melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak berbohong kepada ayah, papi, mami kita, itu namanya sudah melakukan firman Tuhan. Adik-adik sudah hidup benar. Kalau kita hidup benar, kita nggak perlu takut. Ya, karena apa? Orang yang takut itu kalau dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kamu khawatir dalam segala hal apapun itu. Ya, nah kalau kita hidup benar, kita nggak perlu takut. Ya, orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan berjalan dengan baik. Dia tidak akan tunduk, tetapi dia akan berjalan dengan yakin. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik yang lebih lagi adalah mengapa kita tidak perlu takut? Tentu tadi ada nyanyian ya. Apa tadi kakak-kakak nyanyiannya? Tuhan Yesus berjanji ya. Nah, kita nggak perlu takut karena ada Tuhan Yesus, adik-adik. Kenapa? Nah, coba adik-adik buka Alkitabnya. Ada di dalam Matius 28 ayat 18. Ya, di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Adik-adik lihat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dibilang segala kuasa, berarti semua kuasa itu milik Yesus. Pak Pendeta mau nanya kepada adik-adik, kuasa iblis tunduk nggak kepada kuasa Yesus? Yes, tunduk. Apa yang ditakuti manusia? Manusia pasti takut dengan kuasa kegelapan. Manusia pasti takut dengan kuasa iblis. Karena apa? Karena iblis lebih kuat dari manusia. Tapi sekarang kita nggak perlu takut, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Karena segala kuasa telah menjadi milik Tuhan Yesus. Artinya kuasa setan pun tunduk, takluk kepada kuasa Yesus. Kuasa dukun-dukun pun takluk, tunduk kepada kuasa Yesus. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang tidak tunduk di bawah kaki, di bawah kuasa Tuhan Yesus. Nah, artinya apa adik-adik? Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus lindungi kita enggak? Yes. Tuhan Yesus pasti lindungi kita. Karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang membuat kita tidak takut dalam hidup ini. Karena kuasa Yesus Kristus, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, pasti melindungi adik-adik semuanya. Pasti memberikan keberanian buat adik-adik semuanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut terhadap apapun, karena Tuhan Yesus siap membela kita. Karena Tuhan Yesus siap melindungi kita. Karena Tuhan Yesus siap untuk merangkul kita. Dan bukan kita, tetapi Yesuslah yang akan melawan segala kuasa yang lain yang ingin mengganggu kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, kalau kita hidup benar, karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, lalu apa yang kita lakukan ketika kita takut? Tadi Pak Pendeta di awal katakan adik-adik, semua orang pasti pernah merasa takut. Ya,
kita tidak boleh bohong loh. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku nggak takut, tak pernah takut. Bohong itu. Semua orang pernah takut suatu ketika dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita, kalau ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, jangan takut. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajak kita. Kalau kita tidak punya pegangan apa dalam hidup ini, kita takut wajar. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, jangan takut. Segala kuasa milik Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu adik-adik, ketika kita merasa takut, mungkin adik-adik ada yang takut kegelapan. Mungkin adik-adik ada yang takut seorang diri. Mungkin juga bukan hanya adik-adik yang takut. Coba tanya dulu papa mamanya. Ada nggak yang takut jarum suntik? Ada nggak? Coba tanya papa mamanya dulu di samping kiri kanan. Ada nggak yang takut jarum suntik? Pasti ada. Pasti ada. Ya. Nah itu papa mama loh. Udah gede loh. Anaknya udah 3 itu. Anaknya udah 4 tapi masih takut kan jarum suntik kan? Kenapa? Tapi setelah disuntik, kan sehatnya mereka kan? Berarti kekhawatiran itu nggak jelas sebenarnya. Rasa takut itu sebenarnya nggak jelas. Gitu loh. Nah, artinya adik-adik sekalian, ya, firman Tuhan ini mau meyakinkan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka segala kekhawatiran, segala rasa takut dalam hati kita pasti akan sirna. Dan itu digantikan oleh Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan ya bahwa kita harus apa? Mengucap syukur. Ya, dalam segala hal. Nah, kembali lagi pertanyaan Pak Pendeta tadi. Kalau kita merasa takut akan apapun itu. Mungkin adik-adik seorang diri dalam kegelapan atau ditinggal mamanya sama papanya, mungkin lagi ke gereja, tinggal sendiri nih, gawat ini, ya kan? Wah ini mungkin masuk kamar. Nah, Pak Pendeta bilang, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan apa adik-adik? Ayo kita baca yuk, yang keras, 1, 2, 3. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, kalau adik-adik takut, berdoalah. Kalau adik-adik sedih, berdoalah. Kalau adik-adik merasa seorang diri, tidak ada teman, berdoalah. Yesus dapat menjadi sahabat yang terbaik buatmu. Yesus dapat menjadi penjaga yang terbaik buatmu. Yesus dapat memberikan sukacita, rasa senang, rasa percaya diri bagimu. Karena segala kuasa milik Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan Yesus untuk membuat engkau merasa sukacita, damai sejahtera, dan hilang kekhawatiran, hilang rasa takut di dalam hidupmu. Karena itu adik-adik sekalian, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Sederhana bukan? Sederhana firman Tuhan ini. Jika engkau takut, berdoalah, Tuhan Yesus akan datang bersama dengan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, segala kuasa adalah milik-Mu. Dan Engkau memberikan sebuah kepastian dan keyakinan kepada kami. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan jika Tuhan bersama dengan kami. Tetapi jikalau kami hidup tanpa Tuhan, wajarlah kami takut, wajarlah kami khawatir karena kami tidak punya pegangan. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami, melindungi kami terhadap apapun. Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami semuanya. Dan berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka bertumbuh dalam pribadi yang kuat, dalam pribadi yang benar, dalam pribadi yang berani, menghadapi tantangan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan kakak-kakak. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Pak Pendeta katakan, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adik-adik, jangan takut dan jangan khawatir. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah yang berkuasa. Nah, jemaat dan adik-adik yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang akan dibacakan di warta. Firman Tuhan untuk persembahan kali ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami, itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Karena berkat-Mu yang kami terima setiap hari, baik melalui pekerjaan kami, berupa kesehatan, kekuatan, dan berupa pemeliharaan dan persaudaraan. Kami boleh menikmati semuanya itu dalam hidup kami, karena ada campur tangan Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini, boleh kiranya Tuhan dipergunakan oleh gereja-Mu. Dan pada saat ini hamba berdoa untuk mereka yang boleh memberikan persembahan-persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang boleh diberikan oleh Bima Andre Simamora, keluarga Bapak M. Tambun, dan juga guru sekolah minggu, dan saudara kami NN. Biarlah kiranya Bapak Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, dan melalui pekerjaan dan usaha yang semakin baik itu, mereka boleh semakin bertambah-tambah dalam pengucapan syukur mereka kepada Tuhan, dan semakin lagi mereka boleh berbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memelihara kehidupan mereka semuanya. Demikian juga untuk mereka yang telah memberikan janji iman untuk pengadaan kendaraan gereja. Keluarga Bapak M. Tambun juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mereka sudah janjikan, itu mereka boleh persembahkan kepada Tuhan untuk dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang belum dapat memberikan persembahan mereka, baik persembahan khusus dan persembahan lainnya. Biarlah kiranya Bapa Engkau
yang memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Bahkan lebih daripada itu, biarlah mereka semuanya boleh menerima apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan ajarilah mereka juga Tuhan, untuk senantiasa boleh bersyukur atas kehidupan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi mereka semuanya. Inilah persembahan kami, ya Bapa. Berkatilah ini, dan juga berkati gerejamu, agar boleh mempergunakan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah serta kepada jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anak sekolah minggu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa Engkau panggil dalam kehidupanmu, dalam segala keadaan dan di segala tempat. Biarlah Yesus yang menjadi sahabat, yang memberikan kepadamu keberanian dan menghilangkan segala kekhawatiran hidupmu dalam menjalani hidup dan masa depanmu. Dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan memelihara saudara-saudara sekalian, anak-anak sekolah minggu, pada saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Orang tua, Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak, selamat Minggu sekolah Minggu. Selamat bersukacita dalam Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan berita gereja dari Kakak Miranda. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke Warnasari, saya akan membacakan warta untuk kita pada hari ini. Yang pertama, ada rapat majelis. Rapat majelis GMI Bahtera Bandung Timur akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021 pukul 14 WIB setelah ibadah hari Minggu. Diharapkan kepada seluruh majelis untuk dapat hadir dan mempersiapkan laporannya masing-masing. Selanjutnya, Minggu Sekolah Minggu. Acara Minggu Sekolah Minggu pada hari ini sudah kita lakukan dengan baik. Kepada Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih karena sudah mengarahkan anak-anaknya untuk dapat berpartisipasi dalam acara Minggu Sekolah Minggu ini. Dan setelah ibadah ini, maka guru-guru sekolah minggu akan membagikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya, rapat atau konferensi lokal PWMI.
Sehubung dengan kepengurusan PWMI periode September 2019 sampai dengan September 2021 yang akan segera berakhir, maka PWMI akan mengadakan yang pertama, rapat atau konferensi lokal 1 untuk pengesahan panitia pencalon yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 18 WIB. Yang kedua, rapat atau konferensi lokal 2 untuk pengesahan hasil kerja panitia pencalon yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 19 WIB. Yang ketiga, pembinaan pengurus baru terpilih periode September 2021 September sampai September 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Yang keempat, pelantikan pengurus baru dan Minggu PWMI yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober hari Minggu. Kami menghimbau agar semua anggota PWMI dapat mengikuti rapat atau konferensi tersebut. Dan pemberitahuan ini adalah undangan resmi kepada semua anggota PWMI Bahtera Bandung Timur. Yang berikutnya, persembahan ibadah selama masa online. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami mengingatkan kembali untuk persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan dalam setiap ibadah kita, baik ibadah minggu, ibadah seksi, dan ibadah kelas meeting, agar dapat kita serahkan ke bendahara gereja kita atau dikirimkan ke rekening gereja kita yang tertera dalam warta jemaat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya untuk dan demi pekerjaan Tuhan. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan masuk ke dalam warna sari. Sebelum kita masuk ke warna sari, kami Rana mau sapa adik-adik dulu. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, tadi kita udah ibadah, kita udah bernyanyi, kita menaikkan pujian-pujian kita bersuka cita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Emma Sibuan. Nah, sekarang ibadah kita belum selesai. Kita masih mau masuk ke warna sari. Kira-kira ada apa ya di warna sari ini? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum itu kami Randa mau ajak semua adik-adik, orang tua, papa, mama, opung, dan tulang, yang udah semuanya berdiri. Kita mau tepuk Yesus. Ayo kami Randa bisa lihat di sini siapa yang udah berdiri, siapa yang belum. Yo, yang masih off cam bisa on cam. Aku butuh kakak-kakak sekolah minggu biar kita lebih semangat. Nah, muncul. Oke, udah siap semua? Dicontohin dulu ya, karena mungkin kita kan Zoom, terus sekolah minggunya online, jadi kita seadanya. Sekarang kita sama-sama mau flashback dulu. Tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekali lagi ya. Nanti kalau mau tunjuk salah satu adik-adik sekolah minggunya. Siap ya? Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Nah, sekarang kami Randa mau coba tes. Yang namanya kami Randa sebut boleh di open mic sambil digerakin ya. Kami Randa mau di sini kami Randa lihat Allegra. Ayo Allegra boleh. Oke, Kak. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Oke, itu tadi dari kelas Madya. Sekarang kelas tarunanya kami Randa minta Bang Astin. Kok Bang Astin sembunyi? Bang Astin, tepuk Yesus yuk. Open mic dulu, Bang. Oke. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Yesus, yes. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau menuju kelas Batita Balita dibantuin sama mama papanya ya. Ada Kak Miranda, lihat ada Ayasa ya? Ayasa. Tepuk Yesus yuk. 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 Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Yesus.
Yesus. Gimana? Oke, terima kasih. Kelas apa ya yang belum ya? Pratama. Siapa yang mau? Oh, Ivan mau. Boleh dibuka mic-nya. Oh, Ivan Madia ya? Nadia. Oh, Ivan Madia, Dek. Gak apa-apa. Ya, sok-sok gak apa-apa. Udah siap dia, udah berdiri. Ayo, Ivan semangat. Yuk. Yesus, yes. Sus. Yesus, yes. Yeay. Kelas pertama itu Bang Deklen. Ada Bang Deklen yang jauh di sana sama Bang Kevin. Ada. Oke. Tepuk Yesus ya. Nah, ya. Ya, satu dua ya. Buat suaranya ulang ya. Apa itu? Buat suaranya, buat suaranya. Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yeay. Nah, adik-adik, karena hari ini kita merayakan Minggu Sekolah Minggu, nah hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama untuk merayakan Minggu Sekolah Minggu meskipun kita online, tapi kakak harap tidak mengurangi sukacita kita semua. Nah, karena selama ini kita ibadah sekolah minggu itu kan online nih adik-adik di Zoom, ketemunya tiap hari Minggu aja, terus ketemunya paling sebentar, teman-teman di kelasnya pasti itu lagi, kakak-kakaknya juga itu lagi. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu sama aku dan keluargaku. Oke, di depan adik-adik udah ada PowerPoint. Di sini kita mau berkenalan setelah kita berapa lama online. Mungkin adik-adik lupa, itu teman aku bukan ya? Namanya siapa ya? Kelas apa ya dia? Kadang suka ada yang kayak gitu kan adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama berkenalan lagi. Next. Nah, ini ada foto siapa ini? Ada foto Carol, Sean, dan Tata. Dari Gorontalo ada keluarga Bang Alfred Sihombing. Boleh say hello? Oke, selanjutnya. Oh, delay. Delay. Halo, sehat-sehat ya? Iya. Selamat hari Minggu. Selanjutnya ada keluarga Gio Junta. Nah, ini dia adik kita Gio. Tapi lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oh ya, nggak apa-apa mamanya aja atau enggak opungnya. Oke, selanjutnya. Hai. Oke, selanjutnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam untuk Gio. Halo, iya Kak. Ya, makasih. Nah, sekarang kita juga punya keluarga di sini. Ada keluarga Bang Angga, ada Ayasa dan Sagara. Mungkin boleh saya hello dulu, biar yang lain bisa lihat, oh ini Ayasa, ini Sagara, gitu. Hello. Oke, selamat hari Minggu. Selanjutnya, kita juga punya yang lumayan jauh dari kita. Ada keluarga Jemar Paung, ada Natania dan Darren. Boleh dibuka mute-nya? Boleh katakan 1-2 kata? Halo, selamat hari Minggu dari Depok. Oh, Depok. Semangat ya keluarga Depok. Iya. Selanjutnya ada keluarga Jidon. Ada Audrey dan ada Kenzi. Ada, boleh dilambaikan tangannya? Hai, jauh pisah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selanjutnya kita ada keluarga Erpak Pahan. Ada Keisha, ada Kevin, ada Kanaya. Boleh dibuka mic-nya? Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak.
Yeay, semangat ya. Iya, Kak. Nah, selanjutnya ada keluarga MR Sianipar, ada Ivan Sianipar. Boleh dibuka mute-nya. Halo Ivan, selamat hari Minggu. Abang-abang yang Minggu, Kak. Oke, selanjutnya ada keluarga Wesitorus. Aryo. Main. Oke. Oke, di sini kita punya keluarga Pak R. Naibaho. Ada Cahaya Naibaho. Cahaya, say halo dong. Oke, selamat hari Minggu Cahaya. Selanjutnya di sini ada keluarga Sinaga, ada Alvin, Alis dan Aliska. Boleh dibuka mic-nya, boleh dilambaikan tangannya supaya yang lain bisa lihat. Oke, selanjutnya kita punya di sini ada Resta dan Yoel dari keluarga R. Simanjuntak. Boleh dibuka mic-nya, say halo. Nah, di sini ada keluarga Ibu Marta, ada Bang Rafael. Boleh dibuka mic-nya, Bang. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita punya jauh. Kita punya teman yang jauh dari Taiwan. Kita sapa dulu ya. Ada Bang Daryl dan Bang Declan Hasugian. Halo, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu, Kak. Halo. Nah, selanjutnya ada keluarga Angel. Ada Angel. Hai dulu. Halo. Selamat hari Minggu, Angel. Itu hai dulu dong. Nah, itu tadi ada beberapa yang mengirimkan fotonya kita masukin. Tapi di sini masih banyak ya beberapa keluarga lagi ya. Ada siapa nih? Ada banyak anak-anak sekolah minggu yang setia sampai saat ini di Warnasari mengikuti acara kita. Selanjutnya nih, yang ditunggu-tunggu pasti apa sih? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Iya, hari ini kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas dan akan pindah kelas. Tapi adik-adik pasti ada yang tahu guru aku siapa sih? Guru aku siapa sih? Yang mana sih orangnya? Soalnya kan kita ada yang kembar juga. Udah online, offline aja kita nggak tahu yang mana Kak Ana, yang mana Kak Ani, apalagi online. Iya kan? Pasti kami Randa percaya itu. Nah, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan anak-anak kita yang di tahun ini, mulai bulan depan, anak-anak ini akan pindah kelas. Nah, kita kenalan dulu yuk. Ini ada guru kelas Batita dan Balita. Ada Bang Timothy dan Kak Ana. Ini adalah guru-guru yang mengajar di kelas Batita dan Balita. Nah, ini ada Noella Audrey, adik kita dari kelas Batita Balita yang akan naik ke kelas Pratama. Nah, untuk kelas Pratama, guru kelasnya itu ada Bang Alun dan Bang Felix. Nah, jadi Bang Alun dan Bang Felix punya satu domba lagi yang naik nih. Harus digembalakan ya. Oke, next. Selanjutnya ada guru sekolah minggu kelas Madya. Ada Kak Nora dan Kak Esther. Jadi untuk kelas Madya, itu yang mengajar itu Kak Nora dan Kak Esther.
suaranya mute, Kak. Oh iya. Selanjutnya ada guru sekolah minggu kita dari kelas Taruna, Kak Miranda dan Kak Ani. Nah, ini dia anak kelas Maja yang naik ke kelas Taruna mulai minggu depan. Yang pertama ada Aliska. Yang kedua ada Kesia Pakpahan. Yang ketiga ada Allegra Pasaribu. Nah, itu dia tadi anak-anak kita yang pada tahun ini sudah naik kelas dan mulai minggu depan akan pindah ke kelasnya masing-masing. Nah, saat ini kita juga masih ada Sunday School Graduation, yaitu kita akan melepas 3 orang anak dari kelas Taruna ke PRMI. Jadi PRMI akan ada personil tambahan 3 orang. Siapa aja sih? Oke. Sebelumnya, di bawah ini ada beberapa kriteria penilaian dari guru-guru sekolah minggu selama kegiatan Zoom hari Minggu. Nah, di antaranya ada kehadiran, keaktifan, kesetiaan, dan ayat hafalan. Jadi, penilaian yang kami lakukan kepada anak-anak sekolah minggu itu dinilai berdasarkan kriteria berikut. Jadi, selanjutnya akan ada beberapa foto anak-anak yang akan pindah ke PRMI, itu sudah sesuai urutan dari yang paling terempat ini gitu. Siapa aja penasaran kan? Ayo boleh kita lihat. Yang pertama ada Bang Daryl. Dari kelas Taruna akan pindah ke PRMI. Yang berikutnya ada Bang Astin. Dari kelas Taruna ke PRMI juga. Selanjutnya ada Bang Rafael. Dari kelas Taruna juga pindah ke PRMI. Jadi tahun ini dari Taruna ada 3 orang yang pindah ke PRMI dan PRMI akan dibina oleh Bang Alun. Ibadahnya itu setiap hari Sabtu jam 3 sore. Oke. Nah, adik-adik, setelah ini kakak dan Pak Pendeta akan ke rumah membagikan hadiah. Jadi adik-adik mohon stay di rumah ya. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan video selama kita mengikuti ibadah online. Selamat menyaksikan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu.
beberapa kegiatan dari adik-adik kita di sekolah minggu. Nah, mungkin Bapak Ibu serta jemaat yang lain ada yang bertanya-tanya, itu video apa kok ada yang ngepel, ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang nyemprot rumah. Nah, itu adalah beberapa cuplikan, beberapa bagian dari pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggu dalam mempraktekkan firman yang telah disampaikan setiap hari minggunya. Nah, itu dia cuplikan videonya. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan terakhir dan penutup tarian dari guru-guru sekolah minggu.